rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-sababu utawi sabab asadisu kang kaping 6. Faktor ke-6 orang bisanya hasud hubur riyasati iku senang ngetuai, senang jadi ketua, senang menjadi pemimpin. Wa tolabul jahi, boleh wa tolabu, boleh wa tolabi. Wa tolabil jahilan senang luru pangkat. Memang senang punya pangkat tinggi-tinggi. Li nafsihi kang wa wak dheweke wong. Min ghairi tawassulin, saking tanpa bisa mencapai bihi kelawan jah ilal maksud dimaring tujuan. Wa dzalika utai mengkono hubriyasah, senang jadi pemimpin, ya mendapat kedudukan baik formal maupun yang non formal, baik secara formal jabatan secara formal maupun secara tidak formal. Iku karajuli iku kaya wong lanang alladzi yuridu kang menghendaki ngarepaken suprajul an yakuna, ngarepaken ing yen toh ana suprajul adiman naziri iku ora ana wong kang madani. Jadi tanpa tanding lah, tidak ada yang mengimbangi, tidak ada yang menyamai. Fi fandin ing dalam siji cabang minal fununi saking pira-pira cabang ilmu. Tidak boleh saya ahli ilmu balaghah, begitu ada orang yang ahli lagi saya tidak mau lagi. Wah, itu adimun nazar. Tiba-tiba sayanya kalah, ada orang lebih pintar ilmunya daripada saya. Aduh, saya sakit hati jadinya. Ya, tapi kalau sportif kan tadi kemarin nggak masalah kan. Kalau sportif ya udah. Kalau dia ahli ilmu itu saya pun tidak boleh kalah. Saya mesti lagi. Nah, itu. Berlomba itu munafasah itu kan. Munafasah. Idza ghalaba ing dalam nalika dominan menguasai. Ini sih bukan masalah senang ilmunya, tapi senang masalah dipujinya. Sakit hati karena orang banyak memuji orang si fulan tadi, yang memuji saya sedikit, misalkan. Jadi ini sikap bocah ini, sikap kebocah-bocahan, senang dipuji orang lain, sikapnya bocah. Kalau orang sudah sepuh itu nggak senang ya, biasa-biasa aja. Nggak kepingin dipuji. Kalau bocah TK itu kan mau aja dipuji aja. Kalau nggak dipuji nangis. Temennya aja yang dipuji, dianya nggak dipuji oleh gurunya nangis. Idza khalaba dalam nalika nguasai alaihi ngatasi wong hubbu sana'i apa seneng dipuji. Wastafazza lan nyemangetaken hu ing wong alfarahu apa seneng bima kelawan perkara yumdahu kang dialem dipuji bihi apa ma. Dipuji apa min anahu bayane setuhune wong wahidud dahri iku adalah wong siji zaman. Wong siji zaman artinya tidak ada yang menyamai. Wa faridul asri lan satu-satunya zaman, satu-satunya orang ahli semacam ini ya dia ini. Sepanjang kurun satu abad ini cuma dia ini. Pengen terpuji, mendapat reputasi yang tertinggi. Fifanihi ing dalam cabang ilmuwe wong man. Wa annahu lan setuhune kelakuan iku la nadhira. Ora ana padanan iku maujud lahu kaduwe wong. Fa innahu makastuhune wong iku la sami'a, iku lamun jek krungu sapa wong. Binadhirin kelawan wong kang ngimbangi menyamai lahu maring wong fi aqsal alami ing dalam pol-polane dunia. Mana ning daerah sana tuh masih ada yang alim. Padahal jauh sekali jaraknya. Lasa amoko gawe blenak. Gawe blenak hu ing wong zalika apa mengkono simaun nadhir. Mendengar ada orang yang menyamai ilmunya, dia tidak merasa enak. Ada orang lain dipuji-puji, dia tidak suka. Wa ahabbalan kepingin sepuh wong mau tahu. Nah ini caranya tidak sportif kan? Kalau dia sportif namanya munafasah, nggak jadi soal.
munafasah. Dia ahli apa namanya, hafal alfiyah. Wah, saya nggak bisa sekedar bisa hafal alfiyah, syawahidnya sekalian hafal semua. Nah, ini namanya munafasah kalau itu sih. Kalau ini sih sudah konotasinya sudah negatif. Persaingan yang tidak sehat. Merasa sakit karena ada orang masyarakat pada memuji dia. Wa ahabba mautahu. Wa ahabbalan seneng supaya wong mautahu ing kematiane wong apa namanya nazir. Semoga saja dia mati aja lah. Imbang-imbangi saya. Ini kan sudah nggak sportif. Kalau sportif sih nggak jadi soal. Dia alim, ayo. Jadi kalau boleh orang itu berlomba, ya berlombalah masalah ilmu. Jadi kalau boleh orang itu berlombalah tentang masalah keilmuan. Kan ada tolak ukurnya tuh kan. Berlombalah masalah keilmuan. Kalau perlombaan cari masa, wah itu nggak sehat namanya. Perlombaan banyak-banyakan masa itu sudah tidak sehat. Banyak-banyakan jamaah itu tidak sehat. Kalau boleh ada perlombaan, fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada orang di sana ahli tafsir. Wah, saya bukan sekedar ahli tafsir. Misalkan tuh ahli qiraahnya juga, ahli tajwidnya juga. Itu ahli hafalannya juga. Nah, ini namanya munafasah yang sehat. Ini sih munafasah yang tidak sehat tuh. Persoalannya banyak-banyakan masa ini. Persaingan masalah masa. Wa zawala nikmati atau ilangin nikmat anhu saking nazir. Mudah-mudahan dia gegar otak lah. Sudah ilmunya habis. Kemudian tidak ada orang ke situ lagi. Alatibiha kang kelawan nikmat yusariku madani menyamai sepun nazir hu ing wong fil manzilati ing dalam kedudukan apa min sajaatin bayane sikap berani au ilmin atau ilmu au ibadatin atau ibadah au sinaatin atau keterampilan au jamalin atau ganteng. Mudah-mudahan dia itu kepalanya bocor atau mukanya pada bopeng kena penyakit cacar biar dia yang tadinya ganteng jadi jelek. Supaya saya tidak ada yang supaya mukanya pada kena cacar bopeng, sudahlah didoa-doain seperti itu. Wah, ini namanya orang tuh masya Allah ya. Au sarwatin atau kekayaan. Waduh, merasa tidak nyaman. Saya kan udah menjadi orang paling kaya satu wilayah 3. Ada orang menyamai saya tuh gak mau. Mudah-mudahan dia terbelit hutang, bangkrut, anak-anaknya pada semrawut sehingga hancur usahanya. Au hiri dalika atau liyane kabeh mimma bayane sifat ya tafarradu kang dheweki sapa wong wa ya wong bihi kelawan mah. Wa yafrahu lan bungah senang sapa wong bisa babi tafarrudihi. Ini persaingan yang tidak sehat, nih persaingan tidak sehat. Akhirnya menimbulkan iri dengki. Kalau sehat sih nggak masalah, Ada orang rajin, wah itu dia jam 5 sudah beres semua pekerjaan. Wah, saya nggak boleh kalah, Nggak masalah, itu sih sehat namanya. Persaingan yang sehat, perlombaan yang sehat. Bisa babi tafarudi kelawan sebab dhewekane man wong. Walaisa lan ora ono asababu apa sebab fi hada ing dalam iki. Ora ana iku adawatan iku musuhan. Tidak ada unsur musuhan sama sekali. Tidak kenal sama sekali sama si fulan. Tidak kenal sama sekali dengan fulan. Tapi dia kok ngimbangi ilmu saja. Mudah-mudahan dia gegar otak. Nah ini namanya iri, namanya hasud. Wala ta'azzuzan lan ora masalah hebat-hebatan. Wala ta'azzuzan lan ora gengsi. Bukan soal gengsi. Wala takabburan lan ora kok takabur alal mahsudi ngatasi wong kang dihasudi. Wala khaufan lan ora wedi min fawatil maksudi saking kelangan perkara kang dicari. Siwa mahdzur riyasati selain murni pengen nomor 1. Supaya murni saya tuh pengen keceluk jadi nomor 1.
Lamun bab kekayaan kira-kira cuma saya yang nomor 1 paling kaya di sini. Bidak wal infiradi kalawan mengklaim dewekan. Wahada utawi iki pikiran waroh ama iku ing dalam burine sikap baina ahadil ulama bayana kang menjelaskan ahadul ulama'i sapa satuan-satuan ulama bayane min talabil jahi bayane luru pangkat wal manzilati lan kedudukan fi qulubin nasi ing dalam pira-pira atiye masyarakat litawassuli kanggo mencapai ila maqasida maring tujuan-tujuan siwariyasati seliyane nguasa dadi pemimpin. Wa qad kana lan temen ana ulama ul yahudi sepo ulama yahudi yungkiruna iku ingkar sepo ulama ul yahud ingkar makrifat Rasulillah ing mengenal Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal kenal tahu lah sifat-sifatnya, karakter Nabi terakhir itu tahu, tapi pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak kenal. Siapa sih Muhammad? Padahal sangat tahu. Siapa sih? Pura-pura nggak kenal, karena panas hatinya, karena panas. Kok ada ya orang yang menyamai kita, bahkan mengungguli kita? Waduh, pura-pura nggak kenal aja lah, tutup mata itu, tutup mata. Jadi ini penyakit orang alim, penyakitnya orang alim. Orang Yahudi di sini bukan orang bodoh, mereka orang ahlul kitab, orang alim kitab. Jadi penyakitnya tutup mata itu. Ada orang alim tuh tutup mata, tutup mata, ngimbangi dirinya. Ya hanya cerita tentang dirinya aja. Maka penyakitnya orang alim kalau dia cerita ya menceritakan prestasi diri sendiri saja, prestasi saudaranya nggak diceritakan, prestasi yang lain-lainnya tidak diceritakan. Masya Allah, penyakitnya orang alim ya, tutup mata. Ada orang alim lain tuh nggak mau diakui, apalagi melebihi keilmuan dia, menyamai saja itu sudah cukup membuat panas hati. Jadi tidak semua orang alim itu hatinya bersih. Sekali lagi tidak setiap orang alim itu hatinya bersih. Banyak juga orang alim yang hatinya itu panas, mudah panas, tidak mengakui keilmuan orang lain, menutup diri prestasi orang lain, yang ditonjolkan dirinya saja atau anaknya saja, anaknya orang lain nggak usah ditonjol, nggak usah dianu. Takut nantinya kesaing, takut kesaing. Masya Allah, iya. Inilah akhirnya menimbulkan fanatisme, menimbulkan apa? Ini penyakit. Pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak tahu. Hanya golongan kita saja yang berprestasi, hanya golongan kita saja yang alim. Itu padahal saudara sendiri. Ya tidak diakui saya. Tidak diakui, pura-pura tidak kenal. Jadi susah model kayak begini. Kanjeng Nabi sealim apapun, sebenar apapun, tidak diakui oleh orang ulama-ulama Yahudi. Tidak diakui. Masya Allah. Wa qad kana sapa ulama ul Yahudi iku yungkiruna ingkar. Sapa ulama ul Yahud makrifat Rasulillah ing mengenal Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal, apa betul Muhammad itu? Enggak kenal siapa sih Muhammad? Banyak ya orang alim model kayak begitu. Banyak. Jadi ini ego. Poro-poro akan mempromosikan orang lain. Poro-poro beda dengan nabi-nabi. Kalau para nabi itu mempromosikan nabi-nabi yang akan muncul selanjutnya. Nabi-nabi itu orang yang pikirannya halus, pikirannya dewasa, pikirannya sejuk, hatinya tenang, enak dipandang. Itu selalu mengkabarkan akan adanya nabi-nabi yang setelah mereka. Mengkabarkan nabi-nabi yakti min ba'di.
Wa ilqa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya itu membawa kabar baik bahwa meskipun nanti kalau aku sudah pergi menghilang dari kalian, akan muncul nabi lain, nabi pungkasan, nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Jadi tidak menutup orang lain, malah nih ada bibit bagus tuh ditunjukkan. Ditunjukkan ini ada bibit bagus. Sepeninggal aku kalian ngaji di sini. Sepeninggal aku nanti kalian ke sini. Tidak ditutup. Nggak boleh, ini nggak boleh muncul, nggak boleh begitu. Kiai sepuh dulu begitu. Kiai Arwani itu ketika masih muda, Mbah Munawir Jogja Allah yarham, itu berpesan kepada santri-santrinya, kalau aku sudah wafat, santri-santri nanti kalian ngajilah kepada ini. Fanatik alma maternya, pokoknya hanya alma mater aku saja yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling penuh akan keilmuan. Namanya orang fanatik keilmuan. Gusti Allah menebarkan ilmu di mana-mana. Jangan fanatik. Jangan fanatik. Maka kata Allah, innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil lati harramaha walahu kullu syai'. Wa innama umirtu, tidak lain saya itu hanya diperintah an a'buda, untuk mengkultuskan Tuhannya tanah Mekah ini. Bukan fanatik tanah Mekahnya. Tidak fanatik. Allah tidak menerbitkan matahari hanya untuk negeri Jepang, karena Jepang itu negara matahari terbit. Di Jawa pun matahari terbit. Di Cirebon pun matahari terbit. Bukan hanya di Jepang saja matahari itu terbit, kan? Begitulah Allah menuangkan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya. Tidak hanya di kota Mekah saja Allah mencurahkan rahmat. Itu di lengnya itu juga ada rahmat. Ibaratnya di dalam tanah cacing-cacing bisa hidup, itu apa? Bukan rahmatnya Allah. Begitulah Allah menebarkan ilmu. Bukan cuma di Kairo Allah mencurahkan ilmu. Bukan cuma di Yaman Allah menghujankan ilmu. Di tanah Jawa pun Allah menghujankan ilmu. Jadi kenapa mesti fanatik? Sampai aku tidak kenal. Menutup mata. Penyakitnya orang alim. As-sababu utawi sabab, as-sabiqu kang kaping 7, khabathun nafsi iku busuknya hati yang busuk. Wa syuhuha lan medite nafas, medit bil khairi kelawan kebagusan, li ibadillah kanggo kawulane Gusti Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh lihat orang lain senang. Ini faktor ke-7 nih. Tidak mau melihat orang lain pada senang. Fa innaka karena setuhni sira tajidu iku nemu sapa sira man ing wong la yastahilu kang ora sibuk sapa man, ora sibuk biriasatin kelawan luru kedudukan, wa takaburin lan ora kesombongan, wala talabi malin lan ora luru harta. Ada orang yang tidak punya ambisi harta kedudukan, idza wusifa ing dalam nalika diterangaken la indahu ing dalam sandinge man husnu halu abdin, apa baguse kondisi siji kawula min ibadillah saking pira-pira kawulane Allah Ta'ala, fima ing dalam perkaraan amakang maringi nikmat Allah sapa Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase man, ya syukku maka dadi berat dalika apa mengkono wasfu husni hali abdin min ibadillah. Tahu tidak itu si fulan kondisinya dulu itu kan kawan kita, fulan itu kan ekonominya susah sekali, dia mondok juga sering sahurnya itu Senin Kemis dapat kiriman hari Senin, hari Kamis udah habis.
Senin Kemis karena banyak hutangnya di pondok. Jadi dapat kiriman hari Senin, hari Kamis udah habis. Sekarang jadi sukses dia sekarang. Karyawannya banyak, rumahnya gedong. Mendengar cerita gitu nggak enak sih. Harusnya kan bersyukur, itu kawan kita tadinya kondisi melarat sekarang kecukupan. Kan alhamdulillah ikut senang, kita yang jadi kawannya kan senang. Masya Allah ya, saya ikut senang. Jadi orang mukmin itu ketika orang lain mendapat nikmat, dia ikut merasa lega. Bukan malah merasa susah. Alhamdulillah, kalau begitu harusnya kan saya aman, tidak lagi diutangi lagi kan. Sebab dia kondisinya sudah mapan, sudah membaik. Kalau dia nggak pernah membaik, nanti saya terus-menerus diutangi, dimintai ngeremuk baik. Nah, jadi ketika ada orang itu kemudian mapan, kita ikut senang, tidak ikut merasa terbebani. Tidak merasa terbebani. Tidak merasa terbebani. Paling tidak melihat saudara kawan kita kondisinya mengenaskan kan nggak enak, kitanya tuh aduh nggak enak, kasihan kan, kasihan. Nah, kunci orang lain pada sukses, dianya nggak mau, nggak suka. Wa idza suku sifalan ing dalam nalika diterangaken lahu maring wong itirabu umurin nasi apa kacawe piro-piro urusan menungso. Sekarang zaman corona, orang batik pada gulung tikar semua, senang direk. Masya Allah. Usahanya lagi pada macet sekarang, hatinya merasa senang. Waduh, memang ini hati yang busuk gitu. Orang lain pada susah kok dia malah senang. Jadi bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Itirabu urusan nasi apa kacawe piro-piro urusane masyarakat. Wa idba ruhum lan mungkuren nas, berbalik maksudnya usaha lagi pada kacau, wah pada seret, pada mundur ke belakang. Usaha bukan maju, usaha bukannya maju sekedar anteng aja, tidak. Usahanya Zahid ya, kemarin tahun tadinya kan bagus, sekarang buru-buru maju. Bertahan aja enggak, bahkan usahanya mundur ke belakang. Usahanya mundur ke belakang. Usaha mundur ke belakang. Tadinya kan tokonya gede, sekarang sih aduh jagang asongan, dia jadi Zahid dia. Tadinya tokonya toko grosir, sekarang jadi pedagang asongan. Itu kan nggak maju ya, namanya usaha mundur ke belakang. Udah gitu senang melihat orang pada mundur ke belakang, senang. Wa fawatu maqasidihim lan ilange piro-piro tujuane nas. Wa tanahusu aisihim lan serete penghidupane nas. Fariha moko bungah sapa wong bihi kelawan susahe masyarakat. Fa huwa maka utawi wong abadan ing dalam sewalawase yuhibbu iku seneng sapa wong al idbar ing mungkur mundur li ghairihi kanggo wong sejen seliyane man. Wa yabkhalulan medhit sapa man binikmatillahi kelawan nikmati Gusti Allah. Jadi kira-kira nikmati Allah itu jangan dicurahkan kepada orang, nggak usah disimpan aja, jangan dicurahkan kepada manusia. Ka'annahum kaya setuhune masyarakat ya huduna iku ngalap sapa masyarakat dalika ing mengkono nikmati Allah min mulkihi atau min milkihi saking kepemilikane wong wa khazanatihi lan gudange wong. Ini Masya Allah, padahal Allah yang punya, sesenang-senangnya Allah, tapi kayaknya dia yang berkuasa. Nggak boleh, Allah jangan ngasih ke mereka, kalau ngasih ke saya aja. Jadi ketika ada orang mendapat kesuksesan, serasa hartanya diambil oleh orang tersebut. Waduh, ini orang yang busuk hatinya, busuk hati. Wa yuqalu dikatakan al-bakhilu man yabkhalu bimali nafsih. Al-bakhilu utawi kang aran bakhil, orang medit man iku wong yabkhalu kang medit sapa man bimali nafsihi kelawan harta awak dhewe man. Jadi saya tidak mau pokoknya berbagi untuk kawan-kawan, tidak mau. Pokoknya ini duit aku sendiri yang pegang, buat aku sendiri, buat kepentingan aku sendiri. Tapi misalkan orang lain nyumbang ke orang-orang ini, nggak apa-apa.
Kalau ada orang lain menyumbang, silahkan aja. Yang penting bukan duit aku. Yang penting bukan duit aku. Ini namanya tingkatan bakhil. Ada yang lebih jahat dari bakhil. Apa namanya? Syahih. Ini kalau bahasanya apa ya? Udah medit. Syahih, kucrit. Wasyahihu utawi kucrit. Bahasa Indonesianya apalagi itu. Jadi orang medit aja bertingkat. Bahasa Jawa kita ada orang medit, kucrit, lebih parah daripada medit. Wa utawi syahih alladzi iku wong ya bakhalu kang medit sapa alladzi bimani ghairihi kelawan hartae wong sejen. Tuh, jadi duit dia nggak boleh keluar, orang lain pun nggak boleh nyumbang. Jadi saya nggak mau nyumbang, orang lain pun nggak usah nyumbang, nggak boleh kamu ikut nyumbang, nggak boleh. Kayaknya duit saya, kok ngatur kan? Itu padahal duitnya fulan, tapi saya melarang fulan, kamu nggak usah, namanya kucrit, namanya kucrit. Fahada maka utawi iki wong ya bakhalu iku medit sapa wong binikmatillahi kalawan nikmati Allah. Allah yang punya kok. Allah yang punya kok. Ya berarti kan apa kata Allah? Tapi ini sih kayaknya saya yang punya. Jadi nikmat Allah pun gak boleh seenaknya dikeluarkan. Medit ala ibadihi ngatasi kawula-kawulane Allah. Alladzina rupane wong akeh laisa kang ora ana bainahu iku ing dalam antarane wong. Wa bainahum lan ing dalam antarane alladzin ora ana adawatun apa musuhan. Wala rabitatun lan ora ono hubungan. Wa hadza utawi iki sikap model mengkenen iki, sikap kucrit, sikap hati yang busuk, laisa iku ora ono iku lahu kaduwe hadza sababun apa sabab zahirun kang kentara, enggak ada sabab yang kentara. Ila khabathun angin busuk, kebusukan fi nafsi ing dalam hati, waradhalatun lan sikap asor fi tabi ing dalam watak. Tidak boleh lihat orang lain senang. Harusnya kan orang lain senang itu kita ikut senang. Alaihi ingatase waqa'at tumibo aljibilatu ilah kang tumibo apa waqa'at apa apa sih nanti tarkibnya apa sih? Illa lahu laisa lahu sabun mutahhirun illa khabathun fi nafsi wa radalatun fi tab'i alaihi kang ingatase tab'u waqa'at tumibo apa aljibilatu watak wa mu'alajatuhu utawi mengobati busuknya hati sadidatun iku berat li anal hasada karena setuhune iri asabita kang kokoh kang tetep bisa iril asbabi kelawan sekarire pira-pira sabab. Asbabuhu iku utawi sabab-sababe hasad aridatun itu bersifat insidental, bersifat anyar teko. Jadi bukan bawaan hati. Bukan bawaan hati. Yutasawwaru kang dimungkinkan zawaluha apa ilange asbab. Fa yutma'u maka bisa diharapkan fi izalatiha apa ngilangaken asbab. Tapi wahada utawi iki model begini nih senang lihat orang susah. Khobathun iku adalah sikap busuk fil jibilati ing dalam watak la an sababin ora saking sabab aridin kang anyar teko. Fatak suru sehingga angel maka angel izalatuhu pengilangaken ikilah khobath. If yastahilu karena memang mustahil fil adati ing dalam kebiasaan ing dalam adat susah angel mustahil izalatuhu pengilangaken khobath. Fahadhihi maka utawi ikilah tujuh sabab ini iya ya hadhihi asbabul hasadi iku sabab-sabab iri. Wa qad yajtami ulan terkadang kumpul ba'du hadhil asbabi apa sebagiannya ikilah pira-pira sebab au aktsaruha atau kebanyakan asbab au jami'uha atau kabehane asbab. Maka wataknya manusia di akhirnya begitu. Fi syahsin terkumpul ing dalam uang wahidin kang siji. Fa ya'zumu sehingga dadi gede fihi ing dalam syahsin gede al hasadu apa iri bidzalika kalawan mengkono ijtima. Wa yaqwalan dadi kuat apa ikilah hasad kuwatan kelawan kekuatan la yuqdaru kang ora dimampui ma'aha ing dalam sertane
dalam sertane ikilah kuat alal ikhfa'i apa nyamaraken wal mujamalati lan bagus-bagusan bal yen hatiku tetapi dadi kebuka terbongkar hijabul mujamalati apa tutupe bagus-bagusan. Jadi orang yang dalam hatinya menyimpan kedengkian yang luar biasa disimpan kayak apa nggak bisa. Jadi sangat kentara. Orang kalau hasud tapi hasudnya kecil-kecilan aja itu masih bisa disimpan, tidak kentara di luar, tidak kentara. Tapi kalau sudah benar-benar mengakar kuat, berbagai macam faktor penyebab hasud ini berkumpul satu, maka sekedar untuk menyimpan sudah nggak bisa. Kelihatan sekali hasudnya, kelihatan sekali. Wah tazharulan katon al adawatu opo sikap musuhan bil mukasyafati kelawan mukasyafah, dengan pandangan yang jernih, dengan pikiran hati yang jernih kelihatan bahwa orang itu punya sikap hasud, pikiran yang iri itu kelihatan. Wa aktsarul muhasadati utawi mayoritas piro-piro hasud iku tajtami'u, saling hasud tajtami'u iku dadi kumpul apa aktsarul muhasadat fiha ing dalam adawah jumlatan ing dalam global min hadhil asbabi saking ikilah piro-piro sebab. Wa qallama yatajarradu lan jarang sekali dewekan sababun apa sebab wahidun kang siji min hasaking asbab. Jadi orang itu hasud biasanya faktornya, penyebabnya bukan satu, biasanya lebih dari satu.